Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gary Arpani. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Sriwijaya angkatan tahun 2018. Hari ini saya akan memperlihatkan video mengenai sejarah lokal daerah saya. Untuk itu, selamat menyaksikan. Baiklah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai sejarah lokal dan perkembangan budaya tabut di Bengkulu. Istilah tabut mengandung pengertian sebagai upacara yang dilakukan untuk mengenang peristiwa gugurnya Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di padang Karbala. Upacara tabut merupakan tradisi mengenang peristiwa syahidnya Husain dalam pertempuran melawan pasukan Yazid bin Muawiyah bin Abu Sofyan tahun 61 Hijriah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah masuknya budaya tabut ke Bengkulu. Sejarah awal masuknya budaya atau tradisi lokal tabut ini ke Bengkulu masih mengundang perdebatan. Ada yang mengatakan dengan datangnya budak dari Madras Bengali India yang dibawa oleh pemerintah Inggris ketika membuat benteng Marlborough, yaitu tahun 1712 sampai 1716, yang dikenal dengan kaum Sipai atau orang Sepoy. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa tabut masuk ke Bengkulu pada sekitar tahun 1336 sampai 1346 bersamaan dengan penyebaran agama Islam di kota Bengkulu. Namun saat itu perayaan tabut belum cukup terkenal. Tabut mulai terkenal pada tahun 1600-an ketika Imam Senggolo dan rombongannya datang ke Bengkulu dan menikah dengan penduduk setempat. Sejak saat itulah tabut mulai dikenal luas oleh masyarakat sampai saat ini. Seperti yang kita tahu, bahwa sekian banyaknya budaya yang berkembang di Indonesia adalah tabut yang ada di Bengkulu. Prosesi ritual tabut ini hidup dan berkembang di sebagian masyarakat, terutama kota Bengkulu. Budaya tabut ini merupakan suatu tradisi perayaan tradisional dengan bermacam-macam upacara yang heroisme. Nama tabut sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu tabut yang berarti kotak atau peti. Upacara ritual tabut ini pada awalnya merupakan kewajiban keluarga keturunan tabut untuk memenuhi wasiat dari leluhur mereka. Sebagai wujud rasa cinta mereka kepada leluhur mereka yang mewariskan kebudayaan kepada keturunannya. Semakin majunya zaman, upacara tabut ini juga merupakan sebuah wujud peran serta bagi keluarga keturunan tabut dalam turut berperan serta mensukseskan program pemerintah dalam bidang kebudayaan dan pariwisata di Bengkulu. Festival Tabut di Bengkulu merupakan salah satu event pariwisata yang telah terjadwalkan dalam kalender event pariwisata nasional yang diselenggarakan setiap tanggal 1-10 Muharram kalender Islam setiap tahunnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai adapun tahapan upacara tabut. Proses ritual tabut. Upacara tabut di Bengkulu mengandung aspek ritual dan non-ritual. Aspek ritual hanya boleh dilakukan oleh keluarga keturunan tabut yang dipimpin oleh sesepuh keturunannya langsung serta memiliki ketentuan-ketentuan khusus dan norma-norma yang harus ditaati oleh mereka. Sedangkan acara yang mengandung aspek non-ritual dapat diikuti oleh siapa saja. Selanjutnya tahapan prosesi ritual. Yang pertama ialah mengambil tanah pada tanggal 1-4 Muharram. Upacara ini berlangsung pada malam tanggal 1 Muharram yaitu sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tanah yang diambil tersebut merupakan tanah yang dianggap mengandung nilai magis. Oleh sebab itu, pengambilan tanah tersebut harus dilakukan pada lokasi tertentu, yakni pada tempat yang dianggap keramat menurut mereka. Lokasi tersebut hanya ada 2 tempat di kota Bengkulu, yaitu Keramat Tapak Padri dan Keramat Anggut. Yang kedua di sini adalah duduk penja. Penja adalah benda berbentuk telapak tangan manusia lengkap dengan jari-jarinya. Penja ini sering disebut dengan jari-jari. Dalam setiap kelompok keturunan tabut terdapat sepasang penja yang terbuat dari kuningan atau tembaga dan ada juga yang terbuat dari perak. Penja ini menurut keluarga Sipai adalah benda keramat yang dipercaya mengandung kekuatan magis. Oleh sebab itu, maka harus dirawat, dicuci dengan air bunga dan air limau setiap tahunnya. Upacara mencuci penja ini disebut dengan duduk penja. Duduk penja dilakukan di rumah sesepuh keluarga tabut, pemimpin dari kelompok keluarga tabut yang bersangkutan, yang mana waktunya pada tanggal 5 Muharram sore hari. Yang ketiga adalah menjara. Menjara artinya mengandun atau berkunjung dengan mendatangi kelompok keluarga yang lain untuk beruji dol.
Dol merupakan sebuah alat musik tradisional Bengkulu. Pada acara ini, menjaret dilakukan 2 kali pada 2 tempat, yaitu pada tanggal 6 Muharram, kelompok tabut Bangsal mendatangi kelompok tabut Berkas, dan pada tanggal 7 Muharram sebaliknya, kelompok tabut Berkas mendatangi kelompok tabut Bangsal. Biasanya dilakukan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Yang keempat, ada meradai. Meradai ini dilakukan pada tanggal 6 Muharram. Pelaksanaan acara ini disebut juga dengan jola, yaitu sekelompok anak-anak yang berusia antara 10 sampai 12 tahun. Acara meradai ini dilakukan di dalam kota Bengkulu, yang waktunya dilaksanakan pada siang hari. Sebelum para jola turun ke lapangan menjalankan tugasnya, mereka mendapatkan pengarahan dari pimpinan kelompok yang menugaskannya. Di dalam menjalankan tugasnya, para jola harus mengikuti aturan dan petunjuk yang telah ditetapkan. Yang kelima, ada arak penja. Arak penja atau disebut juga arak jari-jari dilaksanakan pada malam ke-8 dari bulan Muharram. Dimulai sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat dengan menempuh rute yang telah ditentukan bersama pada jalan-jalan utama dalam kota Bengkulu. Pada acara ini, setiap kelompok tabut akan mengirimkan regunya sekitar 10 sampai 15 orang yang sebagian besar terdiri dari anak-anak dan remaja. Selanjutnya, yang keenam ada arak serban. Arak serban atau sorban berlangsung pada malam ke-9 bulan Muharram yang dimulai sekitar pukul 19 sampai dengan 21 dengan start dan finish ditentukan oleh kelompok keluarga tabut bersama pemerintah daerah. Selain penja yang diarak, juga ada serban putih yang diletakkan pada tabut coki yang dilengkapi dengan bendera berwarna putih dan hijau atau biru yang bertuliskan Hasan dan Hussein dengan huruf kaligrafi. Yang ketujuh ada gam, masa tenang atau berkabung. Satu dari tahapan upacara tabut yang sangat penting dan harus dilakukan adalah gam, suatu waktu yang telah ditentukan dengan tidak melakukan aktivitas apapun. Gam sendiri berasal dari kata gum yang berarti tertutup atau terhalang. Masa gam ini berlangsung pada pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan sore hari kira-kira pukul 16 waktu Indonesia Barat, di mana pada waktu tersebut semua aktivitas yang berkenaan dengan upacara tabut tidak boleh dilakukan termasuk membunyikan dol atau tasa. Jadi masa gam ini dapat disebut juga masa tenang. Kedelapan ada arak gedang. Arak gedang merupakan upacara tabut yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Bengkulu. Arak gedang dilaksanakan pada tanggal 9 Muharram atau malam ke-10 Muharram yang dimulai sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan diawali acara ritual pelepasan tabut bersanding di gerga masing-masing. Selanjutnya, diteruskan dengan arak gedang, yaitu grup tabut bergerak dari markas masing-masing secara berombongan dengan menempuh rute yang telah ditentukan. Di jalan protokol, semua tabut bertemu sehingga membentuk arak gedang atau pawai akbar menuju lapangan utama. Selanjutnya yang ke-9 adalah tabut terbuang. Acara terakhir dari tabut ini ialah acara tabut terbuang. Acara ini dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Seluruh tabut telah berkumpul di lapangan Merdeka di depan rumah Gubernur Bengkulu. Tabut-tabut disandingkan yang diikuti oleh masing-masing personil kelompok tabut. Pada sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, arak-arakan tabut dilepas oleh Gubernur Bengkulu untuk menuju Komplek Pemakaman Umum Karabela. Tempat ini menjadi lokasi acara ritual tabut terbuang karena di sana dimakamkan Imam Senggolo, pelopor dari upacara tabut di Bengkulu. Dengan berakhirnya tabut terbuang, maka berakhirlah semua prosesi ritual upacara tabut. Di dalam video ini, penulis menggunakan sumber ilmiah dari buku yang berjudul Strategi Pelestarian Budaya pada Komunitas Tabut di Bengkulu dan juga buku yang berjudul Festival Tabut Pesona Wisata Budaya Bengkulu.